Saya dulu kan ngajar Mas, terus setelah pensiun kok ditawari sama anak saya, Bu, sampean daripada pensiun nganggur jualan aja ya. Jualan apa tuh le? Wong rumahnya lo di dalam. Yuk sekarang mainnya di media sosial Bu. Nanti Ibu kalau pensiun tak ajak ke Jogja. Terus kira-kira yang cocok dijual di Trenggalek itu apa? Terus saya itu kok diajak ke warung tongseng. Terus Halo teman-teman, wah say hey dulu dong bareng sama pelanggan setia tongseng Bu Mumpuni. Happy banget hari ini Anjas bisa ke Karangan ya. Dan di belakang ini udah ada apa namanya ya, warung tongsengnya Bu Mumpuni. Dan di samping aku sudah ada Bu Mumpuni, Bu Sri Mumpuni. Salam kenal Bu ya. Iya, kembali Mas Anjas, selamat datang. Boleh dong saliman. Oh iya. Soalnya dari beberapa bulan kemarin tuh Ibu tuh viral banget loh tak lihat. Iya tuh Mas. Iya, di Alhamdulillah. TikTok ada, di Instagram ada, Alhamdulillah. di story-storynya beberapa pejabat juga ada loh. Alhamdulillah. Iya, saya merasakan seperti itu soalnya kok tamu saya itu para pejabat, saya juga kaget loh Mas kok sampai segitunya saya gitu. Betul Terima kasih. banget, iya. Nama asli adalah Bu Mumpuni. Sri Mumpuni, ada Srinya Mas di depannya. Oke, Ibu Sri Mumpuni. Biasa Sri itu julukannya adalah Maharaja. Alhamdulillah. Berarti Sri di sini kan sebuah nama yang penuh dengan keagungan ya Bu ya. Insya Allah seperti itu. Insya Allah seperti itu. Dan Ibu Sri Mumpuni ini teman-teman, ini kemarin banyak nangkring di beberapa medsos itu gara-gara baru aja opening ya. Opening salah satu usahanya di belakang kita tadi yang sudah kita sebut. Ada usaha apa Ibu? Tongseng ayam Yogyakarta Bu Mumpuni. Betul banget. Ini tongseng yang bahan-bahannya, resep-resepnya asli dari Yogyakarta. Iya. Dibawa ke Trenggalek. Waduh. Jadi Dibawa bahan- pakai ada apa Bu? Itu diangkut sama kendaraan itu sama anak saya. Nah. Dua bulan sekali pulang bawa Oke. bahan yang sekiranya sudah habis didatangkan dari Jogja langsung gitu Asik. Mas. Emang benar-benar jadi bukan cuma slogan aja mambu Jogja, tapi emang benar-benar bahan dari Jogja. Dari Jogja. Terutama rempahnya itu bumbu-bumbu tongseng yang utama itu yang didatangkan dari sana. Kalau bahan seperti ayam kalau di sini kan sudah ada. Gula batu juga dari Jogja. Oh, jadi Mas. ini semua rata-rata dari Jogja langsung ya? Ya, gula ini aja juga dari Jogja. Bahan untuk bacem Mas itu. Waduh, pertanyaan nih Bu, pertanyaan deh. Ini kan bikin kita kan ada di Karangan, di wilayahnya tuh Karangan Trenggalek. Di Jawa Timur. Jauh sih ya dari Yogyakarta. Jauh Mas. Pertanyaan paling pertama tuh kok kepikiran kenapa kok ngambilnya tongseng yang ala-ala Jogja? Kenapa Bu? Ini soalnya kan anak saya itu memang hobinya kuliner. Hobinya masak-masak gitu loh Mas. Kok dia tuh tertarik tongseng terus mulai kuliah sampai kerja itu anak saya tuh memang di Jogja. Jadi sudah kenal masakan Jogja seperti apa. Terus sebelum dia itu mendapat pekerjaan tetap, usahanya juga ini jualan makanan, tapi online, tidak buka warung. Oke, di sini. Di Jogja. Oh, di Jogja. Tetapnya juga di Jogja anak saya. Saya sering ngantar bolak-balik Jogja Trenggalek itu dulu. Kalau sudah pray itu mesti ke Jogja gitu. Waktu hari libur ya Bu ya. Saya dulu kan ngajar Mas. Terus setelah pensiun kok ditawari sama anak saya, Bu, sampean daripada pensiun nganggur jualan aja ya. Jualan apa tuh le? Wong rumahnya lo di dalam. Yuk sekarang mainnya di media sosial Bu. Nanti Ibu kalau pensiun tak ajak ke Jogja. Terus kira-kira yang cocok dijual di Trenggalek itu apa? Terus saya itu kok diajak ke warung tongseng. Terus Yang ada di Jogja sana. Warung tongseng sana terus ditanyain, Bu, kira-kira kalau dijual di Trenggalek laku apa enggak? Iya le, enak, ini enak. Tapi jangan terlalu manis ya, biar kalau gitu saya sendiri nanti yang meracik, yang membuatkan resep gitu. Ini yang Akhirnya membuatkan saya- resep Ibu sendiri? Ya saya sama anak saya menyesuaikan keadaan atau lokasi tempat kita berjualan, disesuaikan gitu lah di otak-atik gimana supaya selera itu cocok dengan peminatnya. Artinya pertama kali tuh diajak kulineran di Jogja, terus terinspirasi sama tongsengnya ala sana. Betul. Tongseng apa yang dicobain dulu di sana Bu? Kalau yang di sana tongseng ayam itu yang saya coba di sana. Terus rasanya memang ya mantap.
Menurut saya seperti itu. Yang paling Tapi- kerasa ketika di sana tuh bumbu apa? Ibu kan katanya biasanya sering masak nih waktu sebelum bikin tongseng. Kalau itu tuh yang paling kerasa tuh apa, Bu? Rempahnya itu Mas. Waduh. Ya, seperti kayu manis, Kayu bunga manis nih ya? lawang, cengkeh, kapulaga. Kalau di sini kan maksudnya kalau bahan-bahan seperti itu kalau di Trenggalek kan dikira bahan jamu. Ternyata Iya, kalau bener di ya. Jogja itu untuk bahan masakan. Oh, Setelah iya. dipadu-padan dengan yang lain malah ada ciri khas tongsengnya yaitu. Kalau tidak terasa rempahnya berarti katanya bukan tongseng, gitu loh, Mas. Oke. Kalau nggak ada rempahnya, kalau ala Jogja sana itu bukan tongseng justru. Bukan masak kecap semur apa gitu. Kalau tongseng mesti ciri khasnya banyak rempah. Oke, itulah yang akhirnya mencoba untuk kalau bahasanya dulu para wali songo diakulturasikan. Kalau kita bahasanya sekarang diadopsi ya, Bu ya. Adopsi dipadu-padan dengan yang lain akhirnya menjadi ciri khas tongseng ayam bumbu kuning. Asik. Itu. Tapi kan tadi kalau di Jogja itu biasanya tuh apa-apa manis, gudeg manis. Saya sendiri ya, Anjas dulu waktu ke Jogja bertahun-tahun yang lalu tuh beli nasi pecel, itu dikasih soto yang tak rasain juga manis, Bu. Ini gimana tongseng bumbu nih? Manis juga? Kalau manisnya sudah dikurangi. Oke. Karena tadi saya sudah bilang menyesuaikan tempat saya berjualan, tempatnya di Trenggalek ya gimana ya? Orang Trenggalek itu biasanya nggak seperti orang Jogja, ya suka yang manis-manis. Jadi ya disesuaikan dengan tempat kita berjualan. Gitu. Oke. Rasanya sudah di apa ya? Bukan seperti yang di Jogja. Ciri khas bumbu kuning memang. Makanya juga diberi nama tongseng ayam bumbu kuning. Tongseng ayam bumbu kuning. Ya, ala-ala Jogja. Ala-ala Jogja, tapi Trenggaleknya tetap ada. Oke. Kalau tongseng di Jogja itu tidak pedas Mas, manisnya yang apa? Yang terasa lebih dominan. Tapi sini saya juga menyesuaikan pedasnya soalnya dasar apa kuahnya itu sebenarnya kan tidak pedas, tapi kebanyakan pembeli itu minta pedas gitu. Saya pun juga mengikuti apa yang diminta oleh pembeli. Oke, mengikuti apa namanya yang diminta untuk pembeli. Selanjutnya, Bu, ketika kan ini kan ada proses dari adopsi resep dari apa atau rasa lah, adopsi rasa dari tongseng dari ala-ala Jogja. Terus diracik kembali sama Ibu. Kalau ketika meracik itu apa namanya gimana prosesnya hingga akhirnya hari ini tuh bisa keluar satu resep unggulan di mana semuanya baru aja ada apa pembeli loh teman-teman yang baru aja datang sampai sebegitu ramainya gitu. Prosesnya gimana? Berapa hari sih, Bu, untuk mengadopsi plus juga menginovasikan gitu loh, Bu? Ya ini Mas, sebenarnya tidak mengurangi jumlah macam bumbu yang asli Jogja. Cuma kita itu mengurangi rasa manisnya, menambah rasa pedesnya, terus menambah yang sekiranya orang daerah saya itu suka gitu. Akhirnya tercipta rasa baru gitu loh Mas. Rasa baru tetapi tidak menghilangkan ciri khas utamanya. Oke. Dari bahan ada nggak sih yang Bu Mumpuni tambahkan gitu kalau di tongseng ala Bu Mumpuni di Trenggalek ini, Bun? Ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Oke. Boleh nggak? Ini rahasia atau Hasil boleh? pekerjaan. Sebenarnya iya. Sebenarnya iya. berarti kalau ingin bedain rasanya, jangan tanya Bu Mumpuni. Iya. Datang aja ke warung tongseng Iya, Bu betul. Mumpuni. Nanti saya kejebak nanti ditanya gitu. jadi gitu. Kalau gimana caranya biar langsung tahu bedanya? Langsung aja datang ke sini ke warung tongseng ayam Bu. Survei membuktikan nanti seperti apa rasanya. Betul. Tapi ngomong-ngomong selama dari Agustus hingga hari ini diambil per Oktober tanggal 9 kalau nggak salah, Bu ya. Iya. Tanggal 9 otomatis sudah running sekitar 2 bulanan, Bu ya. 20 Agustus itu. 2 bulanan. Gimana? Atensinya warga Trenggalek kesini tuh gimana? Kalau aku lihat di medsos tuh, wow, sebegitu apa namanya Ya, ramenya. Kalau alhamdulillah di sini Mas. gimana? Pertama kali buka itu tanggal 20 Agustus kan ya ramai-ramainya orang itu acara ulang tahun kemerdekaan itu kan ramai, Betul. lihat banyak tontonan, banyak
gerak jalan lomba-lomba itu. Tapi masih ada aja yang datang ke warung untuk ngincip. Soalnya kan saya sebelum grand opening buka pertama itu sudah pasang banner-banner, sudah pasang itu, jadi sudah tahu. Sepertinya malah penasaran tetangga itu. Harus buka warung nanti harus ngincipi gitu. Ternyata betul. Saya buka pertama kali terutama yang tetangga dekat itu. Ngincipi tongseng seperti itu. Kok besoknya ada yang kembali lagi, ada yang enggak, atau yang kembali lagi ngomong ininya dikurangi ya, ininya ditambahi gitu. Kan sebagai masukan juga untuk masukan saya. ya. Karena tetangga kan termasuk warga Trenggalek. Jadi cita rasanya menyesuaikan requestan mereka juga iya. gitu. Jangan legi-legi Mbak, Bu, jangan legi-legi gitu katanya juga. Saya turuti. Terus saya yang paling terkejut itu Mas, kok baru buka 2 minggu tuh Pak Bupati tuh rawuh ke sini. Sowan kemari ya Bu ya. Wow. Malam-malam jam 7:30 tuh ada tamu. Sebelumnya sudah ada tamu. Terus tuh saya ingat betul hari Senin. Itu sudah buka 2 mingguan lebih Mas. Kok Assalamualaikum gitu. Warung tongsengnya masih ada Bu. Saya kira bukan Bapak Pipin yang datang ya biasa seperti masih banyak Pak. Saya nyantai gitu jawabnya. Gitu. Terus yang di sini yang nunggu anak saya. Terus saya kan masih belum ya enggak cepat-cepat keluar gitu loh Mas. Oh iya. Bu, Pak Bupati tuh. Ya Allah Mas, saya itu keringat dingin, kaget luar biasa. Pak Bupati itu sama stafnya ada 5 orang itu datang ke sini. Arep marung katanya gitu, mau beli ngincipi tongsengnya Bu Mumpuni. Yang viral itu gitu ya. Gitu. Soalnya anak saya yang masih Wan itu cerita gini, Bu, Bu, siap-siap ae. Sanune Pak Ipin tindak kene wong aku kan ngupload nang Instagram di posting ulang sama Pak Ipin gitu. Bu, siap-siap. Saya enggak nyangka kok baru 2 minggu sudah datang ke sini. Iya dan kaget banget itu Mas. Bupati Trenggalek periode sebelumnya ya Bu ya. Jadi ya yang sekarang Pak. Kayak bareng gitu. Paginya itu kan semua itu memang ada hikmahnya. Paginya tuh sepi Mas, memang hari Senin itu kan mungkin banyak yang puasa atau gimana. Jadi yang narung itu sepi. Setelah maghrib itu memang banyak yang beli. Nah, seandainya seperti hari-hari yang kemarin paginya itu rame dibeli orang, Pak Bupati request minta dibuatkan tongseng ini kan otomatis stoknya sudah habis gitu. Ya Allah. Memang kebetulan ya Bu ya. Kok semua yang di Kersakne niku ayam kepala, ati ampela sama apa itu ada stoknya. Saya terus gini, ya Allah, ternyata semuanya memang sudah diatur oleh Allah. Jadi saya itu tidak malu di depannya Bapak Bupati, apa-apa yang di Kersakne itu ada tersedia kala itu. Alhamdulillah. Iya. Masih bulan Agustus kala itu ya. Aduh, kayaknya Bupati baru September awal itu Mas. September awal. Kan tanggal 20. Iya, September awal. Yang rawuh ke sini. Nah, setelah itu tidak hanya setelah Bapak Bupati sudah mencicipi itu ya seperti ada yang ada di video itu, terus datang lagi rombongan. Ternyata staf pendopo itu datang. Terus datang lagi yang rombongan ketiga ternyata wartawan Mas yang datang. Jadi semuanya berjumlah 13 orang. Wah, aduh. Ya alhamdulillahnya. Langsung diliput dong. Alhamdulillahnya lagi itu kok di sini tuh Bapak Bupati itu kerasan. Lesehan di sini 7:30 sampai pundurnya pulangnya itu jam 11. Jam 11 malam. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Itu bareng-bareng Ibu juga saling berbincang gitu ya Bu ya. Gimana familiar gitu loh Mas, enak pokoknya seperti keluarga yang sudah lama kenal gitu loh. Tidak jadi emang Jawa ramondo-mondo itu seorang pejabat kok dengan orang rakyat biasa seperti itu. Saya itu terima kasih banget perhatiannya ke warung saya. Sangat ini ya terkejut pertama kali ya didatengin, nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba kesini sendiri gitu ya. Nggak ada pemberitahuan sebelumnya. Ya maaf apa yang saya haturkan, yang saya suguhkan ya ala kadarnya, maksudnya ya seperti itu, nggak ada yang namanya spesial itu nggak ada. Ya memang ya begitulah originalnya Pak Bupati gitu ya. Iya. Kalau Pak Bupati Kerso berarti originalnya Kerso tidak ditambah-tambahi. Iya. Berarti yang polos, yang murni maksudnya ya tanpa embel-embel apapun ya seperti itu memang keadaannya. Iya. Jadi nggak ada waktu untuk ragu-ragu, langsung aja coba ya Bu ya. Betul. Di warung tongseng ayamnya Bu Mumpuni. Lokasinya di mana sih Bu?
Di RT 20 RW 05 Jayan. Jayan Karangan. Kalau ancer-ancer enak biar apa ya? Nanti kalau kurang tahu daerah Karangan gitu, enaknya tuh ancer-ancer dari mana? Dari perempatan Karangan barangkali? Kalau dari perempatan Karangan ke timur pom bensin, belok kiri, masuk gang sekitar 50 meter, terus belok lagi ke timur udah nyampe. Oke. Tapi ada penanda gitu nggak sih Bu? Ada di sana Mas, di depan toko-toko itu. Kalau yang dari arah timur, sebaratnya Abausada klinik itu, klinik Abausada, pertigaan depan pertokoan itu belok ke kanan, sekitar ya 50 meter, terus masuk lagi ke gang ini, udah nyampe itu tongseng ayam Bumbumpuni. Oke, jadi nggak akan tersesat tidak. Karena di media sosial pun tongseng Bumbumpuni juga sudah hadir ya Bu ya. Iya. Di Instagram ada, di mana lagi Bu kira-kira? Ongoing yang TikTok bisa jadi tahu, ya. Iya, TikTok. Bisa jadi TikTok juga ada. Mungkin setelah ini YouTube akan ada Ibu, karena video kita rencananya mau diupload di YouTube ya. Monggo silahkan. Amin. Aku manut Mas. Oke. Satu pertanyaan terakhir banget Ibu. Bismillah lah, nanti sama-sama kita doain bahwa tongseng ayam Bumbumpuni ini bisa menjadi tongseng dan kuliner yang melegenda di Trenggalek. Pertanyaannya, emang ini Bumbumpuni sebelumnya begitu memang sudah terjun di perkulineran atau dulu pekerjaannya seorang chef barangkali, seorang koki di hotel ternama gitu. Gimana Ibu? Dulu apa sih sebelum ini loh, sebelum akhirnya mendirikan tongseng ayam? Juga Mas, saya itu memang hobi masak. Terus bikin kue, memang seperti itu, hobi saya masak. Ya terus nurun ke anak saya itu. Terus saya sebelumnya ini saya sebenarnya PNS Mas. Oh iya? Masya Allah. Saya ngajar di SD. SD? Iya. SD pun Bu? SD Kayen. Deket sini berarti ya? Iya, dari sini sekitar 2 kilo. Itu baru purna tugas per 1 Mei kemarin. Per 1 Mei tahun ini? Tahun 2024. Tahun 2024. Nah, jadi saya buka warung pertama itu belum dapat 4 bulan saya pensiun. Ditawari itu tadi sama anak saya, disuruh jualan. Terus ya mungkin ngerti ibunya itu punya bakat masak gitu ya. Jadi ilmunya itu dilimpahkan. Saya kan kalau memang sudah punya bakat itu ada diajari sedikit kan sudah bisa mengembangkan sendiri. Betul. Saya seperti itu. Akhirnya ya itu saya mewujudkan cita-cita saya yang memang daripada setelah pensiun ya masih diberi kesehatan, saya manfaatkan untuk jualan. Dan mudah-mudahan ini bisa lanjut, bisa lancar dan bisa banyak diminati oleh masyarakat warga Trenggalek ya Bu ya. Terutama seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Beneran lah ya, jadi kalau dulunya adalah mengabdi untuk kecerdasan bangsa, sekarang mengabdi untuk otentikasinya Trenggalek ya. Kuliner ini kan juga salah satu bagian dari kebudayaan kita kan Bu ya. Terus saya sanggup melakukan itu soalnya anak saya yang di Jogja itu kan mendukung penuh Mas. Oh gitu. Nanti bahan-bahan yang di Trenggalek tidak ada, anak saya yang memasok langsung. Jangan mikir itu Bu, saya yang tanggung jawab gitu. Jadi setiap masih awal-awal buka itu setiap minggu pulang. Sekarang sudah jarang soalnya dia sendiri kan juga ASN. Jadi cuma pulang hari Sabtu kan liburnya Sabtu Minggu. Hari Sabtu pulang, Minggu balik lagi ke Jogja seperti itu. Oke, jadi adanya tongseng bukan cuman ini ya memperkaya cita rasanya warga Trenggalek, tapi juga makin mempererat tali silaturahmi ya. Tali kekeluargaan antara Bu Sri Mumpuni sama anak ya. Sering pulang. Gara-gara tongseng, iya. Gara-gara tongseng. Ya ampun. Terus lagi yang saya senang itu Mas, saya tuh tidak sengaja itu ternyata bisa reuni. Soalnya mantan teman-teman yang ngajar di SD itu semuanya ke sini. Terus teman-teman guru, dulu mantan kepala sekolah semuanya juga ke sini. Terus alhamdulillahnya lagi setelah Bapak Arifin tindak mriki, kok tamu-tamu saya tuh seperti mimpi. Iki temenan apa enggak toh? Kok tamu
kok plat merah semua, kok Iya. para pejabat. Alhamdulillah. Terus Para saya gini, pejabat semua. apa ya betul ya, masakan saya itu kok yang meminati itu bapak-bapak yang sering, yang biasanya kuliner di gimana ya, yang tempat-tempat sing berkelas tapi Bintang 5 gitu ya Bu kok ya. justru kok ke warung sayang yang seperti ini keadaannya seperti itu. Ning pikiran saya itu enggak yakin gitu loh. Artinya saya ini setara dengan restoran bintang 5 gitu ya Bu. Kita doain bareng-bareng. Nah, habis ini Anjas bakal cobain enaknya tongseng Bu Mumpuni habis ini banget. Biar Silahkan. nggak cuman dikasih kata-kata doang sama Ibu ya. Aku harus coba sendiri Ya, gitu. biar saya masakin yang spesial untuk Mas Oke, Anjas. terima kasih. Kita Yang sama-sama cocok, berdoa. iya. Tongseng ayam Bu Mumpuni melegenda bukan cuma di Trenggalek tapi juga di Jawa Timur, di Indonesia, Amin. dunia. Amin ya rabbal Amin, ya rabbal alamin. alamin. Siap. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi jalan kita diberi kesuksesan dan kelancaran. Amin. Thank you banget. Sama-sama. Bu Sri Mumpuni. Iya, betul, Mas. Sampai jumpa di dapur ya Bu ya. Ya, silakan. Iya, makasih banget teman-teman. Jangan lupa untuk mampir di warung tongseng ayam Bu Mumpuni. Buka mulai jam 10 pagi sampai Jam 8 malam. jam 8 malam. Kecuali hari Minggu. Kecuali hari Minggunya tidak buka, Mas. Minggunya Bu Mumpuni mau pelesiran ke Jogja. Insya Allah. Insya Allah. Thank you. Terima kasih.